Bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, di bulan Sa'ban ini insyaallah sesuai tema kita kaji, yaitu keutamaan bulan Sa'ban. Tapi sebelumnya di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang keutamaan ilmu. Waruya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anhu qala man shalla as-salata ma'al jama'ati wa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalamallahi wa amila bihi a'tahu Allah ta'ala sittata asya'a ar-rizqa minal halali wa yanju min azabil qabri wa yuqta kitabuhu biyaminihi wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatifi wa yahsuru ma'an nabiyyina wa banallahu lahu baitan fil jannati min yakutatin hamro'a lahu arba'una baban. Pas lagi dengar kayak begini, kayaknya lagu di Timur Tengah ya. Apa gitu katanya nih artinya? Ini terjemah bahasa kitanya nih. Ya. Tadi kita tabarukan ngalap berkah dengan apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu gitu dalam bahasa Arab. Makanya dibaca kitabnya, ngalap berkah kepada mu'alif hadal kitab, ngalap berkah dengan hadis Nabi, ngalap berkah dengan ucapan Nabi, begitu. Makanya dibaca. Jadi kalau misalkan bapak-bapak baca buku tentang Fadhilul Amal, di situ ada hadisnya, baca hadisnya, ngalap berkah gitu. Jangan langsung kepada, kalau terjemahnya lah langsung terjemahnya jangan, ya. Sama pun halnya, misalkan langsung kepada apa istilahnya terjemah daripada bahasa itu, jangan juga. Artinya kita ngalap berkah. Yang kita cari-carikan keberkahan, kan gitu, ya. Kalau sudah berbicara dengan berkah, lewat semua, ya. Punya keluarga berkah, rezeki berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya sedikit nggak habis, banyak nyisa. Nah, berkah. Bukan banyak ludes, sedikit apalagi gitu, ya. Jadi supaya berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Contoh di antaranya berkah, umurnya pendek misalkan, tapi amalan ibadahnya banyak. Contoh daripada tidak berkah, umurnya panjang, amalan akhiratnya sedikit. Nah, jadi istilahnya kalau kita punya uang sedikit tapi cukup, nah ini kalimat berkah. Sebaliknya uangnya banyak tapi entah nggak tahu kemana, malah yang ada kita juga buat kebutuhan masih ngutang. Nah ini itu mungkin ada daripada kurang keberkahan. Nah, dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anhu qala man shalla as-salata ma'al jamaah, barang siapa yang sholat secara berjamaah, seperti tadi sholat maghrib ya, wa jalasa fi halqatil ilmi, dan ia duduk di perkumpulan ilmu, wa sami'a kalamallahi ta'ala, dan ia mendengar kalamullah, mendengarkan orang yang baca Al-Quran, apalagi dia mendengar membaca akan ayat-ayat Al-Quran, ataupun dia mengajarkan tentang huruf-huruf Al-Quran. Begitupun juga ia mendengarkan tentang apa-apa di suatu majlis ilmu, wa amila bihi, dan ia mengamalkan tentang apa yang ia dapati di majlis itu,
a'tahu Allah taala sittat asya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya 6 perkara. Nah, insyaallah pada kita mudah-mudahan ya, sebab kalimatnya a'ta bukan yu'ti. Jadi pasti Allah akan memberi orang tersebut yang dimana duduk di majlis ilmu setelah sholat berjamaah dan mendengarkan kalamullah, mendengarkan sebuah nasihat dan ia mengamalkan akan apa yang ia dengar, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberi 6 perkara. Yang pertama, rizqa minal halal. Insyaallah rizki yang ia peroleh dari barang halal. Sabab barokah tak. Wa yanju min adzabil qabri, dan ia akan selamat dari siksa kubur. Kalau kita ngomongin siksa kubur itu pasti jelas ada. Jadi di dalam kubur itu ada yang namanya adab kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Tergantung sesuai amalan waktu kita di dunia. Makanya di dunia ini dikatakan ad-dunya mazru'atul akhirat. Jadi dunia ini tempat cocok tanamnya akhirat. Jadi bagaimana nanti kita di akhirat ingin memetik atau ingin mengambil atau ingin memanen hasil daripada kita waktu di dunia, itu tadi ya, sesuai dengan apa istilahnya kita menaburi di dunia ini. Kalau mungkin nanam padinya cuma sekotak 2 kotak, ya manennya pun juga segitu. Itu pun juga kalau seumpama nggak kena hama. Ibarat kita berbuat baik, taklimkah, sedekahkah, puasakah, tidak dibarengi dengan riyakah, tidak dibarengi dengan sum'ahkah, sombongkah, itu hama tuh. Ya, yang nantinya di akhirat nggak dapat apa-apa gitu. Az-dunya majru'atul akhirat. Jadi dunia itu tempat cocok tanamnya akhirat. Nah ini sebelum akhirat ada yang namanya alam barzah. Alam barzah itu adalah alam yang antara akhirat dan dunia, pertengahan. Jadi orang-orang yang telah meninggal nih itu masih di alam barzah namanya, alam kubur. Nah di situ ada nikmat kubur, ada azab. Tergantung tadi amalan kita nih waktu di dunia ini baik atau burukkah. Makanya sayang banget kiranya dikasih usia segini pendeknya, pas ketika wafat, jangankan di akhirat lah, di alam kubur pun disiksa oleh Allah. Naudzubillah. Makanya berdoa kepada Allah terus, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, berikan saya husnal khotimah, terutama wafatkan kita semua ini dalam kondisi taat, begitupun juga baik di hari Jumat dan di malam Jumat. Itu tuh mintanya. Karena insya Allah sesuai dengan hadis, orang yang meninggal baik di hari Jumat dan di malam Jumat itu selamat daripada siksa kubur dan fitnah kubur. Insya Allah ya. Itu orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita pun juga bisa. Jadi kita akan selamat dari siksa kubur. Wa yu'ta kitabuhu biyamini, dan kitab kita, catatan amal perbuatan kita ini diberikan dari arah kanan. Makanya nanti kitab itu akan datang sendirinya. Ada yang dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari belakang. Nah catatan amal kita dari sebelah kanan, insya Allah bagi orang yang tadi duduk di majelis ilmu. Wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatib, ketika ia melewati jembatan Shiratul Mustaqim itu kabarkil khatib, bagai kilat yang menyambar. Bagaimana si kilat yang menyambar? Artinya segitu panjangnya jembatan Shiratul Mustaqim tersebut, maka lintasan kita ini melewati akan jembatan ini seperti cas gitu. Ada enggak? Kalau kayak kita mah ngelas kan gitu, ngelas kan? Kayak gila judis kayak gitu, tahu-tahu nyampe saja, masya Allah. Kalau kayak jadi maaf ya, terus saya giniin, rugi orang kagak ngaji mah,
Sebenarnya mah rugi, ya Allah. Rugi banget. Jadi seperti kilat yang menyambar. Wa yahsuru ma'an nabiyyina. Dan ketika kita dikumpulkan nih, orang-orang yang tadi sholat berjamaah, duduk di halaqah ilmu, mendengarkan sebuah kajian, dan insya Allah diamalkan sama itu orang, nanti dia akan dikumpulkan dengan para nabi. Nah, dengan para nabi. Dan yang terakhir, wabanallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuk ia baitan fil jannah, suatu gedung. Baitan suatu gedung, suatu rumah. Di mana? Fil jannati, di alam surga. Ini rumahnya Pak Anu, ini rumahnya Pak Anu. Wah, ini rumahnya siapa? Oh, Allah kasih ia, Allah buatkan ia suatu rumah, baitan, ya. Di mana? Di surga. Min yakutatin hamro, dari inten yakut merah. Masya Allah. Bukan dari bata batu, bukan dari yang putih gede itu apa? Hebel. Min yakutatin, dari inten yakut, bayangin. Ya Allah. Yang lahu arba'una baban, yang rumah ini memiliki 40 pintu. Bayangin berapa gedenya itu. 40 pintu. Masya Allah, tabarakallah. Itu saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan kita istiqomah ya. Mudah-mudahan istiqomah di mana aja majlis ilmu mah, di mana aja mutadi majlis di mana-mana. Ini Masya Allah, ini hadis luar biasa. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ini keutamaan. Nah, sekarang kita melanjut akan pembahasan tentang bulan Sya'ban. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumi wa amadana bi asrarihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Dari Sayyidina Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Inna Allah ta'ala khalaqa bahran min nurin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan lautan min nurin, dari cahaya. Tahtal arsy, yang ada di bawah aras. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan lautan bukan dari air, tetapi dari cahaya. Di mana? Tahtal arsy, di bawah aras. Summa khalaqa malakan lahu janahani. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan satu malaikat, yang dimana malaikat ini memiliki 2 sayap. Memiliki berapa sayap? 2 sayap. Ahaduhuma bil masyriqi wal akhar bil maghribi. Salah satu dari kedua sayap malaikat tadi, yang satu ada di sebelah timur, wal akhar bil maghribi, dan yang satunya lagi ada di sebelah barat. Wa ra'suhu tahtal arsy, dan kepalanya malaikat tadi ada di bawah aras. Wa rijlahu tahtal ardi sabi'ati, dan kedua kaki malaikat itu ada di bawah bumi yang ke-7. Fa idza shalal 'abdu alayya fi sahri sa'ban, tatkala seorang hamba bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bulan Sa'ban, amarallahu ta'ala zalikal malaka ayyaghmisa fi ma'il hayati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat itu untuk menyelam ke dalam ma'il hayat.
untuk menyelam ke dalam ma'ul hayat, air kehidupan. Fayaghmisu dzalikal malaku, lalu malaikat itu menyelam, summa yakhruju minhu, kemudian atau selanjutnya kemudian ia keluar daripada ma'ul hayat tadi. Setelah ia keluar, fayanqadu janahaihi, ia mengibaskan kedua jangjangnya, wa yaqulu min kulli raisatin fitratin, lalu ia meneteskan dari setiap-tiap bulunya. Lalu dari setiap-tiap bulunya ia meneteskan akan tetesan-tetesan dari setiap-tiap bulunya. Fa yakhluqullahu ta'ala min kulli kitratin malakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari setiap-tiap tetesan tadi malakan satu malaikat. Yang malaikat itu yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, memohonkan ampun lahu bagi orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sa'ban ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jelas apa tidak? Kira-kira jelas nggak penjelasannya? Masya Allah ya. Jadi ini malaikat pemikul aras, makhluk yang paling besar itu aras ya. Makhluk yang paling besar itu aras. Nah ini malaikat pemikul aras tadi kayak begitu. Di mana malaikat ini memiliki dua sayap, satu di timur, satunya lagi di barat. Kepalanya di bawah aras, kedua kakinya di bawah bumi yang ketujuh. Tatkala seorang hamba bersolawat kepada Nabi SAW di bulan Sa'ban, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat itu untuk menyelam ke dalam ma'ul hayat, air kehidupan. Lalu setelah itu malaikat itu menyelam dan keluar lagi dan mengibaskan akan kedua sayapnya. Lalu dari setiap-tiap bulunya ini, kalau kayak kita mah mencret lah gitu ya, bertitik-titik deh kayak gitu ya. Dari setiap-tiap tetesan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat. Dan malaikat itu yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, memohonkan ampun untuk orang membaca sholawat kepada baginda Nabi di bulan Syaban sampai hari kiamat. Makanya satu, perbanyaklah sholawat. Poinnya sampai dalam hadis yang lain ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada malaikat pemikul aras, sampai dikatakan dalam sebuah hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah. Jadi kata Nabi SAW, azinali, aku telah diizinkan untuk mengabarkan tentang para malaikat pemikul aras. Sesungguhnya satu malaikat jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya sejauh perjalanan sab'imi'ati amin, 700 tahun. Dari daun telinga sampai bahu, ini perjalanan 700 tahun. Masya Allah. Ini saking kebesaran Allah ini, kehebatannya Allah, kebesarannya Allah, keagungannya Allah. Makanya baru kita punya tanggungan 50 juta egoisnya mah kecil lah, mudah-mudahan dilunasi sama Allah kan gitu ya. Masya Allah. Diperbanyak salawat ya. Terlebih itu kalau mau saya ijazahkan sholat nariah. Saya tuh dapat ijazah sholawat nariah itu dari almarhum uwa saya Kiai Haji Mehmet. Kiai Haji Mehmet itu menantu daripada Buya Uti Nagrak Lewiliang. Buya Uti itu dapat ijazah dari Mama Buya Sati Bigentur. Nah, saya dijajahin sama beliau dengan adu lutut biasa. Adu lutut sebagaimana Nabi SAW didatangi malaikat Jibril, lututnya ngadu. Memang begitu ijazahan tuh. Ya, kalau mau tuh saya ijazah gitu. Kata beliau, jangan ditinggalin, walaupun satu ba'da sholat. Tapi kalau punya hajat, baca 4444 gitu. Serah istilahnya ya, mau dicicil dan lain sebagainya. Nah ini sholawatnya ada bedanya, beda di lafaz.
Kalau saya itu seperti ini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurub wa tuqda bil khawaij wa tunalu bir ghaibu husnul khawatimi wa yastaskil gomamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Nah saya tanya, Abah, kok kenapa yastaskil? Biasanya orang siapa mau lupa tanya, aing ti guru nage gitu, gitu. Jadi kalau yang namanya iya jawirid, gue banyak tanya, mulapatnya bagaimana kan begitu. Nah, gitu. Memang dari sisi makna dan sholawat nariyah ini, sholawat yang pas buat berwasilah kepada baginda Nabi. Nah, makanya kenapa orang ada yang istilahnya mengoreksilah kepada sholawat nariyah ini karena dia tidak tahu lapad, tidak tahu makna lapad. Nah ini kita akan bahas. Nanti aja ngaji mah ya, ini sedikit bisa kepaham gitu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati atau sholli wa sallim, rahmatillah atau berkahilah salawat dan salam yang sempurna semoga engkau limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad, yang sabab beliau, kalimat sabab, yang sabab beliau kesulitan terpecahkan. Sabab bukan dengan, ada be sababiyah. Tahu sabab dengan beliau, kalau pakai sabab tuh, sabab wasilah gitu. Bukan jadi bingung kalau saya nyerang ini istilahnya yang ini. Jadi dianggapnya bahwa Nabi Muhammad itu segala sesuatu itu apa kata dia gitu. Makanya orang-orang tuh mengatakan syirik, artinya kan begitu. Padahal tidak, ya. Sabab Nabi Muhammad ini berwasilah. Yang sabab Nabi Muhammad SAW kesulitan terpecahkan. Watan fariju bihil qurabu, dan sabab dengan beliau dan sabab beliau segala kesulitan dilenyapkan. Wa tuqda bil hawaij, dan sabab beliau segala kebutuhan tercukupi. Wa tunalu bil ghaib, dan segala apa yang diinginkan bisa tercapai. Wa husnul khawatimi, dan memohon husnul khotimah. Ini juga salah satu amalan supaya husnul khotimah. Wa yastaskil ghamam biwajhil karim, dan sabab beliau hujan turun. Nah, kalau wa yastaskil itu dan dengan sabab beliau hujan turun. Tapi kalau wa yastasqal ghamamu, dan dengan sabab beliau hujan diturunkan, katanya begitu. Biwajhil karim, ya. Dengan sabab wajah beliau, gesna yakni dengan diri beliau yang mulia. Begitupun juga salawat dan salam yang sempurna ini semoga terlimpah kepada keluarga para sahabat, di mana fi kulli lamhati wa nafasin, di setiap-tiap detik dan hembusan nafas, bi'ada di kulli ma'lumillah, hitungan yang engkau ketahui. Masya Allah, itu makna, itu maknanya. Makanya dengan entah sholawatnya silahkan monggo ya bahasanya, monggo mau sholawat apa kayak yang penting jadi itulah tadi, perbanyaklah akan sholawat. Karena sholawat ini adalah salah satu wiridan yang bisa mendatangkan ilmu laduni kepada kita. Sholawat itu, sholawat kepada baginda Nabi. Dan dengan bersholawat kepada baginda Nabi, apalagi maknanya sambil ditapakuri tadi, diresapi lama-lama, bisa berjumpa, bisa mimpi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada etikanya dalam membaca sholawat. Yang pertama wudu, yang kedua menghadap kiblat. Setelah itu maknanya dihayati.
Insya Allah tuh lama, insya Allah bakalan mimpi bertemu dengan baginda Nabi. Begitu kata guru saya, walaupun saya juga belum pernah. Nanti setelah bangun daripada mimpinya, itu yang tadinya kita mimpi dengan baginda Nabi wangi di dalam impian, itu di saat kita bangun juga masih wanginya tuh masih ada. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, jadi hanya amalan salawat mau ngawur ke pikiran, mau apa ke, itu tetap dikasih pahala dahsyatnya. Karena kata Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, lawalaka la makhalaqtul aflaq. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan nih, tidak akan menciptakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama khalaq niscaya langit bumi beserta isinya enggak bakal Allah ciptain. Itu saking dahsyatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ditanya, yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu nur, cahayanya baginda Nabi sebenarnya. Nah, dari cahaya baginda Nabi ini nanti jadi begitu. Masya Allah. Hanya bersyukur kita jadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi terakhir, tapi Nabi baginda sallallahu sayyidul awalin. Terakhir sayyidul akhirin. Nabi terakhir sayyidul anbiya. Rasul terakhir sayyidul mursalin. Masya Allah, ya. Ini luar biasa sampai tadi ya. Itu luar biasa. Lanjutnya deh. Lanjut ya. Jadi amalannya adalah sholat. Yu'ta bi'abdin yaumal qiyamah. Seorang hamba akan didatangkan pada hari kiamat dan diperlihatkan kejelekannya. Jadi seorang hamba, seorang manusia didatangkan pada hari kiamat, wa tu'ridu sayi'atuhu, dan diperlihatkan kejelekannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang itu, "Ammastahyaita minni idza asaitani?" Apakah engkau tidak malu kepadaku tatkala engkau bermaksiat atau durhaka kepadaku? Jadi Allah bertanya kepada hamba tadi. Itu si hamba tatkala mendengar pertanyaan Allah tadi, itu si hamba fayarfa'ul 'abdu sautahu bi buqa'in syadidin. Malah nangis menjerit-jerit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Ihfad sautaka." Jangan nangis, diam, kata Allah. Hatta la yasma'u Muhammadun, sehingga Nabi Muhammad tidak mendengar dan tidak tahu bahwa aku telah menutupi kejelekanmu di muka bumi dan aku telah mengampuni dosamu di hari ini. Gitu. Jadi jangan sampai kedengaran Nabi Muhammad, kata Gusti Allah. Akhirnya setelah mendengar itu tuh si hamba payabki asadda minhu min farahihi. Saking senangnya malah nangisnya tambah kencang. Bayas mau Muhammadun, sampai-sampai kedengaran Nabi Muhammad. Wah, ini siapa yang nangis gitu? Kata baginda Nabi. Wah, jangan-jangan ini orang mau diadab, kata baginda Nabi. Siapa ini yang nangis? Didatengin sama baginda Nabi. Kata baginda Nabi, ilahi anta arhamur rahimin, habli bihi. Wahai Tuhanku, anta arhamur rahimin, kau adalah zat yang maha pengasih daripada yang maha kasih. Anta arhamur rahimin, engkau adalah zat arhamur rahimin, zat yang maha pengasih. Maka habli bih, maka berikan ia kepada aku ya Allah, berikan ia kepada aku. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh melihat seorang hamba tadi ya yang menangis itu langsung ke bawah, khawatir jadi ahli adab gitu. Sampai kata baginda Nabi, berikan ia kepada aku ya Allah. Padahal itu si orang itu sudah diampuni oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Uhabtuhu laka wa la tahzan ya habibi." Aku memberikan dia kepadamu ya Rasulullah, wa la tahzan ya habibi. Janganlah engkau bersedih ya habibi, wahai kekasihku. Masya Allah.
Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, itu ketika di Siratul Mustaqim itu baginda Nabi ada di situ. Ketika di timbangan amal, baginda Nabi itu ada di situ. Apa artinya? Baginda Nabi itu melihat akan umatnya. Kalau dikala umatnya ini lebih berat kepada amalan yang jelek, minta sama Allah. Ya Allah, berikan dia kepada aku ya Allah. Atau di saat Siratul Mustaqim si hambanya ini tadi khawatir akan jatuh kepada jurang neraka, baginda Nabi minta, ya Allah, berikan dia kepada aku ya Allah karena dia umatku. Masya Allah. Sampai tadi kata Allah, kalau bahasa Betawi, lu toh jangan nangis kencang-kencang apa gitu. Nanti khawatir kedengeran Muhammad. Ada kedengeran Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad tadi, apa ya Allah, kasih dia kepada aku ya Allah, urusannya. Apa kata Allah? Wala tahzan ya habibi, jangan kau bersedih wahai kekasihku. Masya Allah ya Rob. Masya Allah ya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini bisa jarah ke makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bisa apa istilahnya, kita silaturahmi bisa jarah ke sana, dan jangankan salam di sana, di sini pun kita mengucapkan salam dijawab oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap baca sholawat di hati kita, ya Rasulullah, panggil saya untuk silaturahmi, untuk jarah ke makamu ya Rasulullah. Itu aja gitu aja terus Allah ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, karena segala sesuatu itu tidak ada yang tak mungkin kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau ya dipanggil Fulan bin Fulan. Masya Allah ya Rob. Mudah-mudahan ya tidak ada bosan-bosannya, pasti semua orang tuh ingin selalu jarah kepada makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berikutnya, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'bana kullahu. Jadi sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa di bulan Sya'ban ini kullahu, seluruhnya. Jadi seluruh di bulan Sya'ban ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah mengangkat amal al-ibad, amal perbuatan hamba-hambanya seluruhnya pihada sahri di bulan Sya'ban ini. Jadi seluruh amalan hamba-hambanya di bulan Sya'ban ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam hadis yang lain, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Di pertengahan bulan Sya'ban, malaikat Jibril datang kepadaku. Lalu berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, hadihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa babur rahmah. Di malam ini dibukakannya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Maka fakum, bangunlah, wasalli, dan salatlah, warfa ra'syaka wa yadayka ila sama, dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Fakultu, lalu aku berkata kepada malaikat Jibril, ma hadil lailah, emang Jibril ini malam apa gitu. Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu malaikat Jibril berkata, hadihi lailatun yuftahu fiha salasu mi'ati babin min rahmah. Pada malam ini dibukakannya 300 pintu rahmat. Berapa? 300 pintu rahmat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. 300 rahmat turun, dibukakan, dan Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Pada malam mana? Pada malam apa? Pada malam nisfu Sya'ban. Dibukakannya pintu langit dan dibukakannya pintu rahmat
Maka disuruh di situ baginda Nabi SAW, bangun, sholat, angkat kepalamu dan angkat kedua tanganmu ke langit. Makanya, makanya di setiap wilayah, daerah, biasanya pas malaman nisfu Sa'ban itu suka ada sholat, ya. Tapi ini ada tapi dulu nih. Tapi sholatnya nggak khusus, ngerti nggak? Nggak khusus. Ini sholat nisfu, nggak ada sholat nisfu di sini mah, ya. Ada sholat nisfu. Bahkan dalam kitab yang lain itu dikatakan maudu. Artinya kalau mau sholat saja, tapi sholatnya entah awabin gitu loh, paham nggak? Ya, sholatnya sholat awabin atau sebada ba'diyah gitu saja. Itu loh. Habis itu biasa kita suka baca Yasin kan? Nah itu. Ya, diampuni dosanya seluruh dosa orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, man kana sahiron, tukang santet, tukang sihir, itu nggak bakalan diampuni. Tukang sihir satu. Yang kedua, kahinan, para dukun, tukang peramal, zodiak, usyahinan, pendendam, mudminah khamrin, orang-orang yang suka minum hamar. Maksudnya di sini orang-orang yang suka mabuk-mabukan, tetapi lebih kepada orang-orang yang suka mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Kullu muskirin haramun. Setiap hal yang memabukkan itu haram. Bukan hanya whisky, brandy dan lain sebagainya. Wakiasu, hada, pel, narkoba, apalagi itu selain itulah ya, pel-pelan sebegitu itu haram. Ya, maka orang-orang yang itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Dan orang yang terus-menerus berbuat zina, orang-orang yang memakan harta-harta riba, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, wan namam, orang yang suka mengadu domba, au qati'ar rahmi, dan orang-orang yang suka memutus tali silaturahmi. Nah, fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yutraku. Maka sesungguhnya yang tadi disebutkan tadi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bertobat dan meninggalkan tadi amalan-amalan yang jelek tadi. Misalkan tukang sihir, tukang santet ditinggalkan, dibuang ilmu santetnya, dibuang ilmu sihirnya. Begitupun juga perdukunan-perdukunan, orang-orang yang tukang ramal, ia tinggalkan. Ia buang ilmu-ilmu kayak begituan. Pendendam, dibuang rasa dendam di hatinya. Ditinggalkan semua yang tadinya memutus silaturahmi, ia kembali menjalin silaturahmi. Nah, maka orang-orang yang tadi dikala ia berbalik, taubat ya, dan meninggalkan hal-hal tadi, maka dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malaman nisfu Sa'ban atau 10 di bulan Sya'ban ya, pertengahan bulan Sya'ban atau separuh, nisfu kan separuh ya, 10 di bulan Sya'ban itu dibukakannya pintu langit dan pintu rahmat, masyaallah. Dan sampai tadi hadis yang pertama dikatakan juga kata baginda Nabi, jadi pihak syari pada malam atau pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat a'malal ibad, yaitu amal atau perbuatan hamba-hambanya seluruhnya. Kalau kayak kita mah apa sih, angkat laporan tahunannya kayak gitu, ganti buku kan dulu orang-orang tua kita kayak gitu. Ya mungkin dari awal-awal jelek tapi kan di akhirnya itu kita pengen lihat akhirnya mah bagus nih, kami baca Yasin, diampuni dosa gitu sebenarnya. Itu nggak apa-apa, awal-awal mah apa cek deh gitu kan. Tapi giliran yang akhir, ini semua dia kan seneng juga. Nah, kayak gitu aja udah, kita mau diraih supaya bagus ya. Akhirnya fakharajan Nabi alaihi salatu wassalam,
Lalu Nabi SAW keluar, lalu Nabi SAW sholat dan menangis dalam sujudnya, dan baginda Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min aqabika atau min iqabika wa sukhtika wa la uqsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika falaqal hamdu hatta tardo. Ya, Masya Allah. Ya, sedikit lagi nih, sedikit ya. Iya, udah azan. Allahu Akbar ya. Ya, alhamdulillah. Sampai di sini saja, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Berkata Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ya kana nasta'in shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ilmu mengenai tentang adab-adan ya. Ini jarang orang yang mungkin pada tahu, tapi menurut saya jarang juga orang yang tahu, yang kurang tahu. Dikala kita sedang baca Quran, baca hadis, lagi dikir kek, lagi apa kek, kalau bunyi adan berhentikan semua. Itu. Apalagi kalau lagi ngobrol, itu secara etikanya ya. Nah, nanti kan ini mah kita lagi ngobrol, nanti kan ada adan di sini, kita jawabannya itu ya. Artinya apa? Itu sebuah etikanya seperti itu. Dikala muazin mengumandangkan azan, kita jawab itu semua. Kalau kita tidak menjawab itu semua, maka ia adalah orang yang terhalang dari sujud kepada Allah di hari kiamat. Gitu loh. Ya, artinya jawab terus kalau ada itu, berhentikan semua, baik ngaji dan lain sebagainya. Apalagi kalau ngobrol kan gitu. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis dalam kitab Tangkihul Qaul, kalau seumpama ya antara adan dan barisan pertama ini, yang namanya kita gak kebagian buat adan, buat barisan yang pertama, kalau perlu diundi pasti orang bakalan ikut undian. Kalau ia tahu akan pahalanya luar biasa. Karena dengan mengumandangkan azan ya, ia ini memberitahukan kepada semua orang-orang untuk ngajak dikala dia mengumandangkan adan, tapi adannya lillahi ta'ala, tidak ada unsur-unsur yang lain, karena Allah, bukan karena bayaran dan sebagainya ya. Dia azan terus, orang yang datang ke musola, ke masjid 10, 20, 30, 100 orang ikut berjamaah, mendapatkan pahala berjamaah, dia berjamaahnya orang-orang yang datang. Wah, luar biasa. Ayo kayaknya jadi pengen muadzin semua ini. Kenapa? Oh iya, dia perlu mikir dibawa ke rumah. Itu saja ya, monggo ya, silakan. Dan itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo, kan sekarang ini ya 100 orang datang.